Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian pernah ngedenger ada orang yang ngejual motor, rumah, atau mobil, itu kan biasa ya. Tapi pernah nggak ngedenger orang yang bisa ngejual menara Eiffel sebanyak 2 kali? Sangkanya menara Eiffel itu cilok kali ya. Jadi namanya Victor Lastig. Orang ini berhasil ngejual menara Eiffel sebanyak 2 kali ya. Lahirnya 4 Januari 1890 dan asalnya dari Austria Hungaria. Orangnya curang, tapi cerdas. Sampai-sampai orang mikir kalau dia itu sosok yang dapat dipercaya karena dia itu pinter ngomong. Selain itu, dia juga bisa ngomong dengan banyak bahasa, Prancis, Inggris, Italia, Jerman, dan Ceko ya. Kalau bahasa Sunda sih kayaknya nggak bisa dia, jagoan saya pasti. Sebelum dia ngejual menara Eiffel, dia itu emang udah jago nipu, tekniknya itu banyak. Salah satunya itu dia bikin Rumanian box, kotak yang bisa melipat gandakan uang dengan seri yang berbeda, yang nanti kita akan bahas juga nih ya. Setelah dia bosen dengan penipuan-penipuan kecil, dia healing ke Paris pada tahun 1925. Nah, saat dia datang ke kafe, dia ngopi sambil baca-baca koran. Terus dia baca berita bahwa menara Eiffel itu mau diruntuhin karena banyak makan biaya katanya gitu. Otaknya langsung muter. Dia bilang, gue jual ah. Widih, bener aja pemikirannya gak main-main ya. Dengan kawan-kawannya dia bikin drama seolah-olah dia itu perwakilan menteri. Dan dia pun berhasil memasukkan surat-surat penting untuk meyakinkan calon-calon korbannya. Terus dia kumpulin para pengusaha besi yang jumlahnya ada 6 pengusaha di sebuah tempat yang memang cocok digunakan untuk rapat orang-orang penting. Tetapi rapatnya diadakan tertutup dan rahasia agar orang-orang dan pemerintah nggak tahu dia ngadain rapat. Dia bilang kepada pengusaha tersebut bahwa rapat diadakan rahasia karena jika ketahuan oleh pemerintah maka menaranya nggak boleh dijual ke sembarang orang. Nah, tibalah saat pertemuan dengan para pengusaha besi itu tiba. Victor Lastig ini bilang bahwa menara Eiffel akan diruntuhkan, dua besi-besinya yang akan dijual. Karena kepandaiannya dalam mempengaruhi orang, tentunya para pengusaha itu percaya. Si Victor Lastig ini bilang siapa yang berani melelang dengan harga paling tinggi akan dapat besi-besi dari menara Eiffel tersebut. Akhirnya satu dari pengusaha itu yang bernama Andre Poisson menang lelang. Seneng tuh si Andre Poisson, dikasihlah uang sesuai kesepakatan ke si Lastig. Dia udah mikir mau bawa anak-anak buahnya secepat mungkin untuk ngeruntuhin menara Eiffel tersebut. Ya, mau ngambil besi-besinya dan rencananya si besi-besi ini akan dijual lagi dengan harga yang lebih mahal. Beberapa hari kemudian datanglah dia ke menara Eiffel bersama anak-anak buahnya. Dibawalah alat-alat berat. Pas sampai lokasi sadarlah si Poisson ini bahwa dia udah kena tipu. Karena pas mau runtuhin menara Eiffel tentu aja dilarang sama yang bertugas. Ya kocak juga sih ya. Ibarat kata ujug-ujug datang ke Monas nih ya, mau ngambil emasnya Monas. Ke yang jaga ngomong apa? Pagi pak, saya mau beli Monas. Hari ini saya beserta anak buah mau ngambil emasnya Monas. Udah dibayar pak. Kata yang jaga Monasnya apa kira-kira? Tong, lu kira nih Monas kolak singkong apa gitu ya? Malu nggak tuh kira-kira? Akhirnya kesal tuh si Poisson itu ya, dan cari si Lastig. Tapi rupanya namanya aja nggak terdaftar sebagai perwakilan menteri. Dan dicari kemana-mana pun nggak ketemu karena si Lastig ini udah pulang kampung bawa duitnya si pengusaha besi itu. Nah, si Poisson ini walaupun dia jadi korban, tapi dia nggak lapor ke polisi. Kenapa nggak lapor? Karena dia malu lah. Ditambah kalau dia lapor dia juga yang kena. Karena si Lastig udah ngerancang sedemikian rupa ya. Sehingga kalau korban lapor dia pun malah kena masalah suap. Beberapa bulan si Lastig di kampung. Dipakailah duitnya mungkin buat ngopi ya, judi atau beli ketoprak ya. Dan bosen lah dia. Healing lagi dia ke Paris tanpa takut. Ngelakuin lagi hal yang sama. Rupanya dia berhasil lagi nipu dengan cara yang sama. Luar biasa sekali kau Lastig ya. Nah, kali ini dia gak kabur ke kampung halaman dia karena takut duitnya dimintain tetangga kali ya. Tapi kaburlah dia ke Amerika. Di Amerika dia mikir kalau ke Paris lagi dan nipu lagi dengan cara yang sama untuk ketiga kalinya mungkin akan berbahaya. Untuk itu dia nggak jadi pulang kampung ya. Nggak jadi juga ke Paris lagi buat nipu. Dia ke Amerika, dia bisnis lagi Rumanian box. Apa tuh?
Dia bikin box yang dapat menggandakan uang dengan nomor seri yang berbeda. Targetnya itu orang-orang kaya termasuk juga gangster-gangster ya. Dikumpulin lagi para orang kaya untuk diperlihatkan cara penggunaan kotak tersebut. Tapi tentunya pertemuannya juga nggak semua orang bisa bergabung. Akhirnya didemoin cara penggunaannya. Tinggal masukin uangnya ke kotak tersebut yang ada lubangnya, kayak masukin kartu ke ATM ya. Nanti mesinnya muter, lalu tinggal tunggu dan berlipat gandalah uang tersebut. Nambahlah $100 di setiap 6 jamnya. Di situ para orang kaya matanya langsung hijau, pengen beli kotak tersebut. Padahal alat silastik ini gak bisa cepat gandain uangnya, tapi tetap aja rebutan pengen beli alat silastik ini. Tentunya gak langsung dijual sama silastik, pura-pura sayang dulu sama alat-alatnya itu. Dibuatnya supaya orang-orang gak curiga. Akhirnya kata silastik, kalau $30.000 ada yang berani bayarin silahkan, diambil aja gitu ya. Dibelilah alat-alat tersebut oleh pengusaha-pengusaha dan gangster-gangster, dan yang beli seneng bukan main ya. Gimana nggak seneng coba, bisa gandain uang gitu ya. Nah, untuk beberapa saat sih beneran bisa gandain uang, tapi lama-lama kalian tahulah endingnya gimana. Alatnya nggak berfungsi, padahal modal aja belum balik. Banyak tuh yang jadi korban kotak uang tersebut. Buronlah silastik ini di mana-mana. Selain itu, gangster legendaris pun Al Capone yang bukan gangster kaleng-kaleng pernah ditipu sebanyak $50.000 dengan modus buat bisnis katanya. Tapi karena silastik ini cerdas, dia mikir, wah kalau gue nipu kepala gangster bisa tamat riwayat gue. Mending gue balikin duitnya ke si gangster supaya bisa dekat ya. Akhirnya dia balikin uangnya dengan alasan gagal bisnis, dan bener aja ya, si gangster ini malah baik ke dia dan ngasih duit $5.000 ke si lastik ini dan jadi dekat. Si lastik ini udah jadi buron di mana-mana karena dia juga bikin uang palsu. Masuk penjara pun udah sering, tapi jago pula dia kabur. Saking terkenalnya, masyarakat yang bisa bedain uang palsu buatan lastik ini nyebut uang tersebut dengan sebutan lastik money atau uang lastik. Tapi ya mau kabur kemanapun karena udah terkenal di mana-mana ya, dia akhirnya ketangkap juga. Dimasukkan dia ke penjara, tapi dia berhasil kabur ya, berhasil kabur lagi. Biasanya dia pura-pura sakit, malsuin surat, atau kabur pakai tali ya, naik lalu turun. Nggak semua orang bisa menggunakan teknik silastik ini. Karena kabur-kaburan terus, akhirnya setelah dia ketangkep lagi, nggak bodoh tuh polisi yang nangkap, silastik dimasukkanlah ke penjara legendaris Alcatraz, di mana penjara tersebut berada di sebuah pulau yang dijaga sangat ketat. Galaulah dia karena gak bisa kabur kemana-mana. Nah, penjara tersebut juga khusus untuk penjahat-penjahat kelas kakap yang sekarang sih udah jadi museum. Akhirnya dia mati di penjara pada tahun 1947 karena sakit pneumonia. Uniknya di buku kematiannya ditulis pekerjaannya, karena gak mungkin disebut penipu, jadi ditulislah sales amatir. Seperti itu kisahnya si Victor Lastig ini ya. Hebat sih. Tapi ya jangan ditiru juga kalian, jangan niru mau jual Monas ya. Oke, sekian saja, jangan lupa di like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.